Halo para boboholik atau para pecinta boba, balik lagi nih sama aku Miss Boba di channel YouTube kita Boba Time Indonesia. Hari ini spesial banget nih, aku lagi ada salah satu sekolahan untuk merayakan Hari Guru Nasional. Gimana? Penasaran kan? Ikutin terus yuk! Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ibu Badaria. Ibu? Badaria. Badaria, Ibu Badaria. Selamat siang Pak, saya dengan Miss Boba. Oke, selamat siang. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Pak Iwan. Pak Iwan, tadi saya panggil Pak Iwan aja ya? Boleh. Selamat siang Ibu, saya dengan Miss Boba. Selamat siang. Nama saya Siti Nurjana. Jadi ada panggilannya? Ibu Siti. Halo Pak, selamat siang. Saya dengan Miss Boba. Bapak dengan Bapak siapa? Ya, saya Marihot Menggulan, salah satu guru pengajar di SMK ya di Kampat ini. Panggilannya Bapak? Pak Marihot. Pak Marihot. Oke. Halo, selamat siang. Halo, siang. Saya Miss Boba. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Sebenarnya nama saya panjang ya, tapi saya kasihnya yang simpel aja, nama saya Miss Mala. Bisa dipanggil Miss Mala. Miss Boba. Oh, Miss Boba. Sama-sama Miss ya? Sama-sama Miss. Sama-sama masih muda sih. Benar. Kapan sih mulai karir sebagai seorang guru? Mulai karir dari guru itu semenjak lulus dari kuliah sekitar tahun 2012 sudah mulai mengajar SMK. Mengajar SMK? Iya, 2012 ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Kapan sih Bapak mulai bekerja sebagai seorang guru? Bekerja sebagai seorang guru kayaknya dari tahun 2005 ya. 2005. Mulai karir sebagai seorang guru kapan sih? Saya mulai berkarir dari tahun 1998. 98? Iya. Gimana? Awal mulanya dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran, terus lanjut ke Taman Kanak-Kanak Islam dari Husni Tamrin awalnya sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Saya mau tanya-tanya nih seputar Hari Guru, boleh kan? Boleh, silakan. Oke. Kalau boleh tahu, kapan sih Bapak mulai karir sebagai seorang guru? Sebenarnya saya bergabung di Adika ini sudah lama ya, mulai tahun 1996 sebagai staf tata usaha di megang komputer. Megang di awal. komputer. Tapi karena kinerja saya dilihat mungkin bagus, nah salah seorang kepala sekolah memberikan saya fasilitas kuliah dengan gratis hingga saya dapat gelar S1 dari Mercu Buana. Oh, dari Mercu Buana. Nah, saya memulai karir jadi guru tahun 2009. 2009? Iya, di SMK ya di Kampat ini. Jadi keempatnya dari 2009 ya? Iya. Awal karir sebagai seorang guru kapan sih? Ya, sebenarnya sama seperti nama saya ya, karir saya sebagai seorang guru juga panjang. Jadi saya dari baru lulus SMK, itu saya udah ngajar TK 2 tahun. Nah kemudian tapi sempat potong jadi admin ya, karena dulu jurusan perkantoran. Nah pas kuliah kebetulan perguruan, tapi ambil bahasa Inggris. Ambil bahasa Inggris, panggilnya Miss. Makanya saya jadi guru bahasa Inggris di sini. Gitu. Jadi sebelum saya skripsi pun memang udah dipanggil sama Pak Iwan butuh guru bahasa Inggris. Terus panggil sini? Karena kebetulan dulu saya PPL di sini ya, penelitian bukan PPL tapi penelitian skripsi. Penelitian skripsi di sini, jadi udah sekalian ajar aja. Sekalian aja. 3 tahun sampai sekarang. 3 tahun berarti ya? Dari pas skripsi. Gimana sih perasaan Ibu menjadi guru? Perasaan menjadi guru itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena ada susahnya, senangnya, sedihnya. Tapi di luar dari itu semua kita senang karena kita setiap hari ketemu sama anak-anak, bisa mengajar, bisa menyalurkan ilmu yang kita dapat. Oke. Apa sih perasaan Bapak sebagai seorang guru? Ya, sebagai seorang guru itu sebenarnya suka duka ya, dua. Nah, dukanya ya kalau lagi ada anak-anak bermasalah. Iya. Tapi yang paling banyak sukanya, dan sukanya ini yang dibawa mati ya. Iya. Mengetahui anaknya sukses di luar sana. Senang ya. Senang, sangat senang. Apalagi dia datang main, memberitahu Pak saya sudah bekerja, sudah berkeluarga. Wah, bangganya minta.
Bangga banget berarti ya Pak, ada suka ada duka ya. Ya, Kalau boleh tahu perasaannya sebagai seorang guru gimana sih? Oke, yang tadi saya bilang saya pernah kerja jadi admin, selain jadi guru, beda rasanya. Feelnya beda banget beneran. Kalau jadi admin jenuh ya, karena ketemunya benda mati. Tapi kalau jadi guru, tiap hari saya ketemu orang, udah gitu banyak belum ya. lagi tingkat-tingkat anak-anaknya itu nyenengin banget. Nyenengin banget, tapi kadang ngeselin ya. Iya sih. Tapi kalau diinget-inget, walaupun kesel, kok jadi lucu gitu. Jadi lucu, ada hiburan dari itu. Banyak hiburannya kalau jadi guru. Mana sih perasaan Bapak sebagai seorang guru? Saya sebagai seorang guru sekarang ini ya, Iya, kalau sekarang ini sih khawatir sama anak-anak gitu. khawatirnya gimana tuh? Kenapa? Karena pandemi begini, bayangan kita, kebetulan saya ngajar matematik ya, Oh, matematika. Jadi di kelas aja bisa dikatakan belum tentu bisa semua gitu. Bagaimana lagi kalau Online dia ya. online dari rumah. Palingan kita ya trik-trik kita aja lah gitu ya. Tapi nggak mendidik ya, gitu. Nah itu yang berat. Biasanya kan kita mengarahkan ke apa namanya moral dan lain sebagainya, itu kan agak kurang Iya. dari kita ya. Perasaan Ibu sebagai seorang guru gimana sih? Ya alhamdulillah senang sekali karena memang cita-cita sebenarnya dari kecil tanpa sengaja, kalau cita-cita apa tulisnya guru, alhamdulillah sekarang kesampaian. Sampai ya, alhamdulillah. Bagaimana sih cara Bapak mengatasi pembelajaran di masa pandemi kayak gini? Kalau sekarang di SMK ya di Gampat ya khususnya kan belajar online, cuman kita supaya tidak memberatkan juga kita buat separuh Google Meet, separuh Google Classroom gitu ya. Classroom. Google Classroom karena kalau Google Meet terus agak berat di video Iya. ya, kuota gitu. Kuotanya. Sedangkan kuota bantuan juga emang sebetulnya ada. Dapat ya? Dapat dari pemerintah itu ada juga. Cuman ada sebagian memang yang masih belum sampai juga. Belum ya, Iya. masih pakai kuota sendiri ya? Iya, ada juga yang kayak begitu. Cara mengatasi pendidikan di masa pandemi kayak gini gimana? Sebenarnya agak sulit ya karena terhalang oleh waktu, terhalang oleh jarak, apalagi tuh sekarang sistemnya virtual semua. Sebenarnya hanya satu, kita menyampaikan apa yang seharusnya kita ajarkan kepada mereka meskipun medianya sudah berbeda, sekarang medianya melalui daring atau online atau lain sebagainya. Kita sampaikan semua mata pelajaran yang akan kita berikan ke mereka. Di lain itu juga mereka kan nanti ada grup tersendiri untuk sesi tanya jawab dan nanti juga ada RPP sendiri yang akan dibagikan ke mereka dan lembar kerja yang akan dibagikan kepada mereka. Cara Bapak ngatasin masa pandemi kayak gini gimana sih Pak? ya sebelumnya saya Mengatasi pembelajarannya gitu, pembelajaran di masa pandemi kayak sekarang gitu. ya masa pandemi biasanya sangat sulit ya. Masa coronavirus ya sebelumnya saya ucapkan semoga sehat selalu lah anak-anak didik saya atau anak-anak didik sekolah ini. Nah masa pandemi ini sebenarnya ya memang ya kita harus menerima semuanya dengan lapang dada. Iya. Dari segala finansial, dari segala aktivitas, ya pasti ada batasan-batasan yang harus kita lakukan, tapi sesuai dengan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, bagi kami pihak sekolah ataupun guru, ya paling membuat model-model pembelajaran yang mungkin bisa menyenangkan siswa di rumah, bisa membuat siswa di depan handphone atau komputer bisa nyaman dengan media-media pembelajaran yang nanti kita buatkan. Bukan kita buatkan lagi sih, sudah ada. Gimana sih cara ngatasin pembelajaran di masa pandemi kayak gini? Kalau ngatasin pembelajaran di masa pandemi sebenarnya agak susah ya karena online. Kita jangankan sama murid ya, kita sama teman atau sama pasangan pun lewat online chat atau apa salah paham. Iya. Gitu. Jadi sejelas-jelas mungkin lah karena kita kan menggunakan Google Classroom juga, tapi 2 minggu sekali pakai Google Meet. Nah, jelasin lagi apa yang mereka kurang paham. Jadi lebih banyak komunikasi sih. Gimana sih cara mengatasi pembelajaran di saat masa pandemi kayak gini? Memang kalau untuk masa pandemi saat ini memang
gampang-gampang susah lah ya gitu. Artinya kita memang butuh pendekatan apalagi sama anak usia dini karena memang interaksi itu kan harus betul-betul sampai interaksi antara guru dengan murid. Tapi karena pandemi ini diawali dengan di tahun ajaran baru kita mengenal dulu anak dengan mengadakan home visit. Setelah itu dengan pembelajaran sehari-hari kita melaksanakan melalui Zoom supaya kita bisa berinteraksi langsung dengan anak. Setelah itu juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan kirimkan video-video pembelajaran gitu. Oke. Pesan-pesan Bapak untuk pendidikan di masa yang akan datang gimana? Kalau pesan untuk di masa yang mendatang ya, Iya. ya mudah-mudahan pertama COVID ini segera berakhir ya. Iya, amin. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar lagi seperti biasa, sekolah aktif seperti biasa, dan mudah-mudahan anak-anak bisa tetap semangat yang pasti. Iya. Jangan sampai karena COVID ini semangat Pada belajar males mereka, ya, menurun semangat mereka jadinya kendor. Ya, mudah-mudahan seperti itu, dan apalagi sistem penilaian nanti agak berubah lagi, dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dan bisa kompeten lagi karena kita kan SMK ya. Iya, sampai. Yang pasti sih SMK ya di Gampat memfasilitasi seperti buat kebutuhan mereka lah, seperti lab. Cuma terkendala di sini kan tadi masa pandemi ini. Masa pandemi ya, jadi nggak Kalau bisa. udah aktif sih insya Allah normal kembali, anak-anak bisa praktek lagi. Cepet berlalu ya Pak ya. Iya. Kalau kesan-pesan untuk pendidikan di masa yang akan datang gimana? Saya berharapnya itu anak-anak yang paling penting ya, attitude-nya itu makin tahun bukan makin berkurang, tapi attitude tetap dijaga ya, yang paling penting itu attitude ya. Tapi pendidikan juga semoga guru-guru kedepannya bisa lebih berkualitas, bisa lebih amanah, Lebih amanah, lebih meningkat ya. ya untuk pendidikan. Dan pesan Bapak untuk pendidikan yang akan datang tuh gimana sih Pak? Pesannya untuk di luar ya. Nah, ya. Satu untuk seorang siswa peserta didik, ya, sabar, terima aja dulu dengan ikhlas. Yang pasti badai pasti berlalu. Kedua, ya kita berharap guru-guru agar anak didik kita ini tidak bosan dengan sistem yang kita lakukan selama ini. Mari kita berinovasi, membuat sistem pembelajaran atau media pembelajaran yang akan kita sampaikan dalam media daring atau media internet seperti di Google Classroom, Class Meeting. Itu. Terus yang kedua, kami mengimbau juga pada orang tua, ya sabar juga menghadapi anaknya yang belajar online. Ya, kadang-kadang memang menimbulkan bete yang tadinya tidak pernah mengajari anaknya di rumah, Sekarang ngajarin ya. dituntut diajarkan di rumah. Nah, kalau bagi kita yang SMK yang tingkat kedewasaan ini sudah ada, mungkin sekali bilang mungkin langsung mengerti. Langsung ngerti. Tapi kalau anak SD Susah ya Pak? kan harus didampingi. Bantuin. Nah, bagaimana membuat mereka itu biar tidak bosan? Ya, mari kita bersama-sama membuat inovasi pembelajaran yang baik. Pesan untuk pendidikan di masa yang akan datang gimana? Pesan-pesannya sih kita berdoa pesan-pesannya semoga pendidikan terutama di negara kita Indonesia yang tercetak ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, terutama untuk anak-anak didiknya supaya lebih bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah gitu saja. Kesan-pesan Ibu untuk pendidikan yang akan mendatang gimana? Kesannya semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga sekolah dibuka lagi seperti biasa. Semoga kita semua guru-guru Indonesia diberi kesehatan, dapat mengajar dengan baik, ilmu yang diserap oleh anak-anak juga dengan baik diterima. Amin. Gue punya hadiahnya nih untuk Ibu untuk Wow, simbolis. wow, dapat hadiah. Oke. Nih, ini ada boba teh rasa lemonade nih. Wow, lemon kesukaan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Miss Boba ada sesuatu nih untuk sebagai simbolis di Hari Guru. Ya. Aku punya boba teh rasa strawberry nih Pak. Kata Oke. Pak bunga. Waduh. Oke, diterima ya Pak. Iya. Oke, Miss Boba ada sesuatu nih untuk spesial Hari Guru buat Ibu. Enaknya jadi guru ada hari, jadi saya punya 2 ulang tahun. Aduh, berarti pas Hari guru dan hari ulang tahun asli gitu ya, dapat hadiahnya 2 kali. Oh, 2 kali. Nih. Makasih loh. Boba teh ini rasa matcha. Caca, wah segar banget ya. Susu, wah ini
biar cepet tingginya saya ya, karena kebetulan saya kurang tinggi. Makasih ya Miss Boba, thank you. Baik Pak Miss Boba, ada sesuatu ini buat Bapak sebagai simbolis Hari Guru. Aku ada minuman boba time yang rasa premium choco. Ini salah satu bestseller kita loh. Terus ini ya Kak. Sama ada bunga untuk Bapak. Miss Boba ada sesuatu nih buat Ibu. Oke. Nih, aku ada boba time rasa lemonade untuk Ibu. Oke, terima kasih Sama ya. Ibu. Oke. Oke, terima kasih Boba Time Indonesia. Sukses terus. Amin. Semoga Boba Time semakin dikenal masyarakat. Amin. Makasih untuk Semakin waktunya, sukses Ibu. ya. Amin. Terima kasih Boba Time. Yeay. Semoga sukses selalu, Amin. berhasil setiap hari. Amin. Terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional yang ke-75. Selamat Hari Sukses Guru. terus. Terima kasih waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Nah, Boboholic, itu dia keseruan Miss Boba bersama Boba Time Indonesia untuk merayakan spesial Hari Guru Nasional. Gimana? Seru kan? Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, kira-kira Miss Boba bikin konten apa lagi nih? Komen di bawah ya. Miss Boba pamit undur diri. See you! Semua orang pasti memiliki orang tua sehingga kita bisa terlahir di dunia ini. Tetapi ada istilah orang tua kedua yang ada di tempat kita belajar. Ya, itu merupakan sebutan untuk seorang guru yang ada di dunia ini. Hari Guru Nasional diperingati sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu para guru yang terus mencerdaskan anak bangsa di tanah air tercinta. Pengabdiannya, perjuangannya, dan keikhlasannya mendidik putra-putri negeri bagai pelita dalam kegelapan. Ia bagaikan lilin yang selalu menerangi setiap kegelapan. Terlepas dari itu semua, guru merupakan kunci di mana kita menuju kesuksesan. Para pahlawan tanpa tanda jasa, merekalah yang selalu ada dalam suka dan duka. Jangan pernah lelah menjadi pelita bagi negeri ini. Jadilah selalu patriot pahlawan bangsa. Selamat Hari Guru Nasional untuk para guru yang ada di luar sana.